Halo semuanya, dan langsung aja kita mulai ya. Sering banget kan kalau kita mikirin kesenian tradisional kayak wayang Jawa, yang kebayang di kepala tuh sesuatu dari masa lalu. Semacam relik berdebu yang cuma ditonton buat sekedar nostalgia aja. Tapi eksplorasi kita kali ini bakal ngeruntuhin pandangan itu. Kita nggak bakal ngelihat pewayangan cuma sebagai sisa-sisa sejarah loh. Justru ini adalah sebuah cetak biru atau blueprint yang luar biasa dinamis, hidup, dan super relevan buat ngebantu kita ngatasin salah satu krisis paling gede di zaman kita sekarang, yaitu penyelamatan lingkungan hidup. Nah, dari situ muncul nih pertanyaan besarnya. Bisakah lelucon kuno benar-benar menyelamatkan bumi kita? Percaya nggak percaya, jawabannya adalah iya. Pasti pada mikir, kok bisa? Jadi gini, seni pewayangan itu ibarat pakai taktik kuda Troya. Karakter-karakter yang jenaka dan suka bikin kita ketawa, itu sebenarnya adalah kendaraan yang super cerdas buat nyampain kebenaran yang mendalam, bahkan kadang mengganggu status quo. Lewat humor yang asik ini, para leluhur kita diam-diam nanamin pesan-pesan ekologis yang sekarang malah dipraktekkan langsung sama para aktivis akar rumput. Keren kan? Biar makin jelas, ini nih rute perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal bahas kebijaksanaan di balik lelucon. Terus yang kedua, kita kenalan sama falsafah Memayu Hayuning Bawana. Ketiga, kita lihat inovasi ekologis dari wayang godong. Keempat, gimana aksi petruk di dunia nyata. Dan terakhir, kelima, warisan untuk masa depan. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, kebijaksanaan di balik lelucon. Mari kita kenalan dengan para punakawan. Kalau kalian pernah nonton pertunjukan wayang, pasti tahu deh ada satu fase kacau yang paling ditunggu-tunggu sama penonton, namanya goro-goro. Nah, di momen inilah para punakawan muncul. Secara fungsi, karakter-karakter yang sering disebut badut bijak ini bukan cuma buat lucu-lucuan loh. Mereka ini pamong, penjaga, sekaligus penasihat sejati yang tugasnya mastiin para kesatria dan raja yang agung itu nggak bertindak gegabah. Mereka itu menyembunyikan kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa besar tepat di balik penampilan mereka yang konyol dan gak sempurna secara fisik. Mari kita bedah dikit nih, 4 jagoan utama ini. Karena masing-masing bawa gaya kepemimpinan akar rumput yang beda-beda, tapi efektif banget. Pertama, ada Semar. Dia ini tipe pemimpin yang mengasuh. Kepemimpinannya itu nggak pakai pamar kekuasaan, tapi lewat ketelatenan buat membimbing. Terus kedua, Gareng. Biarpun fisiknya digambarin penuh keterbatasan, tangannya bengkok, kakinya pincang, wawasannya tuh luas banget, dan dia jadi pengamat yang super jeli. Ketiga, nah ini Petruk. Badannya kurus tinggi dan sering banget jadi representasi suara rakyat jelata yang bawa perubahan. Dan yang terakhir, Bagong. Sosoknya lugu, spontan banget, dan dia melambangkan kreativitas yang berani nyuarain apa adanya tanpa filter. Jadi, kalau dipikir-pikir, kekurangan fisik para punakawan ini sebenarnya adalah sebuah metafora yang maknanya dalam banget. Ini ngingetin kita, kalau kebijaksanaan sejati buat bawa perubahan ekologis yang nyata itu seringkali tumbuh dari orang-orang biasa yang nggak sempurna. Iya, rakyat awam. Perubahan itu jarang banget turun dari para elit di atas sana yang kelihatannya hidup tanpa celah. Justru, kekuatan transformatif itu datang dari mereka yang tangan dan kakinya benar-benar menyentuh bumi dan lumpur setiap hari. Lanjut ke bagian kedua, falsafah Memayu Hayuning Bawana, yang pada dasarnya adalah sistem ekoteologi Jawa. Pesan-pesan pelestarian yang dibawa kisah-kisah pewayangan tadi punya satu akar yang sama, yaitu falsafah inti bernama Memayu Hayuning Bawana. Namanya mungkin kedengeran puitis banget ya, tapi ini bukan sekedar prinsip pelestarian biasa. Ini adalah sebuah ekoteologi. Falsafah ini mengangkat tindakan menjaga lingkungan hidup jadi sebuah tanggung jawab spiritual, sebuah mandat suci. Di sini, manusia nggak dilihat sebagai penguasa yang bisa seenaknya mengeksploitasi alam, melainkan sebagai penjaga. Tugas kita, menjaga keselarasan, keindahan, dan keselamatan bumi tempat kita tinggal. Dan yang bikin kagum, falsafah kuno ini tuh gampang banget diterapin. Karena dibagi jadi 3 aturan elemen dasar yang sangat praktis. Dan ini banyak diadaptasi ke sastra modern. Elemen pertama, tirto atau air, yaitu menjaga ekosistem perairan. Elemen kedua, wono atau hutan. Dan ketiga, hawo atau udara. Kerennya, pesan-pesan ini masih terus dihidupkan di karya sastra masa kini. Contohnya, betapa krusialnya tirto alias air diceritakan lewat cerpen minyak yang ditukar dengan air. Terus kesakralan wono dikisahkan di pohon larangan di Bengayoan, dan kualitas udara atau hawa kita dipertanyakan lewat cerita apakah langit akan biru hari ini. Jadi jelas banget ya, teologi kuno ini nggak cuma nongkrong di buku sejarah, tapi masih napas di narasi kita sekarang. Masuk ke bagian ketiga, wayang godong.
Ini adalah inovasi ekologis tentang bagaimana tradisi itu terus berevolusi. Kesenian wayang itu nggak mandek atau sekedar ngulang kisah-kisah lama aja loh. Dia ikut berkembang. Di satu sisi kita memang punya wayang tradisional atau pakeman yang aturan mainnya ketat banget, ceritanya epik klasik dan wayangnya dibikin dari kulit. Tapi di sisi lain coba deh lihat inovasi radikal dari UIN Sunan Kalijaga yang namanya wayang godong. Ini adalah pertunjukan kontemporer yang berani banget ngedobrak tradisi kaku. Ceritanya murni fokus pada tema ekologis dan yang paling gila, boneka wayangnya itu benar-benar dibikin dari daun. Pemilihan daun asli sebagai karakter penggerak itu bukan cuma sekedar biar kelihatan estetik atau beda ya. Ini adalah sebuah statement keras bahwa mediumnya itu sendiri adalah pesannya. Wayang godong ini secara langsung ngehubungin imajinasi para penontonnya langsung ke hutan dan pepohonan. Pesan yang disampaikan tuh syarat banget sama makna simbolis tentang pentingnya ngerawat ekosistem kita. Dan pastinya dengan cara yang fresh, jauh dari kesan monoton yang kadang bikin anak muda ngerasa ngantuk atau bosan. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat, Petruk di dunia nyata. Gimana sih aksi akar rumput ini kejadian di Surabaya? Ngerti filosofinya itu emang luar biasa. Tapi yang paling penting kan, gimana praktiknya di jalanan kota modern, betul nggak? Nah, kenalan dulu nih sama Haris Rizky. Dia ini bukan cuma seorang dalang, dia adalah aktivis tulen di Surabaya yang benar-benar menjelma jadi tokoh Petruk. Bayangin aja, dengan kostum ikonik yang nyita perhatian, lengkap bawa boneka kesayangannya, dia turun langsung ke jalanan kawasan Kalibokor. Dia mengubah filosofi yang tadinya cuma teori di awang-awang, jadi aksi nyata yang kakinya nginjek langsung di lumpur realita masyarakat sehari-hari. Petruk modern kita yang satu ini gak datang cuma buat ngasih pidato atau ceramah ngebosenin. Dia punya langkah-langkah yang sistematis banget tapi dibalut sama kasih sayang. Pertama, dia selalu mulai dengan mendongeng. Dia ngasih cerita seru tapi nancep soal akibat merusak alam. Misalnya gimana buang sampah ke sungai ujung-ujungnya bikin banjir. Terus kedua, pas anak-anak udah mulai asik dan terpikat, dia lanjut membagikan bibit tanaman. Ketiga, nggak cuma dikasih, mereka menanam bersama di bantaran sungai, jadi langsung praktek. Dan langkah keempat, ini yang paling nyentuh hati, menyembuhkan trauma. Asal tahu aja ya, kawasan Kalibokor tempat Petruk ini beraksi, itu sering banget dilabeli sebagai zona merah. Sebuah area dengan kerentanan sosial dan risiko yang tinggi banget buat anak-anak. Makanya, apa yang dilakukan Haris ini bukan sekedar program penghijauan tanam-tanam pohon doang. Ini beneran upaya penyelamatan. Lewat dongeng yang ceria dan aktivitas yang positif, dia berhasil ngalihin perhatian anak-anak ini dari hal-hal negatif dan bantu nyembuhin trauma mereka, baik trauma soal lingkungan kumuh maupun masalah sosial. Persis kayak para punakawan di zaman dulu yang ngemong dan ngedidik anak-anak pakai lagu-lagu, Petruk masa kini nuntun mereka pelan-pelan menuju penyembuhan. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Warisan untuk masa depan, tentang bagaimana kita menerapkan kebijaksanaan kuno ini untuk masa sekarang. Mulai dari falsafah suci yang agung sampai ke aksi nyata yang kotor-kotoran di jalanan Surabaya tadi, semuanya bermuara ke satu kesimpulan yang kuat banget. Sebuah perubahan yang berdampak kerap kali justru adalah perubahan yang tumbuh dan memahami apa yang ada di bawah. Filosofi dari tokoh-tokoh punakawan ini ngingetin kita semua bahwa pelestarian lingkungan dalam skala masif itu nggak selalu dimulai dari podium mewah atau konferensi besar. Seringkali ia dimulai secara lokal dengan sangat rendah hati, tepat di bantaran sungai dan langsung masuk ke hati anak-anak. Jadi setelah kita ngelihat langsung gimana aksi nyata pahlawan-pahlawan yang nggak sempurna ini, mari kita tanya ke diri kita sendiri deh. Gimana ya cara kita menerapkan filosofi akar rumput para punakawan ini buat ngelindungin lingkungan di sekitar kita? Apakah kalian bakal jadi kayak Semar yang telaten mengasuh, atau mau jadi Gareng yang jeli mengamati celah? Bisa juga jadi Petruk yang gak ragu turun langsung ke lapangan bersimbah keringat, atau justru jadi Bagong yang berani out of the box berinovasi. Semuanya luar biasa, dan pilihan itu ada di tangan Anda. Terus semangat jaga bumi, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.